Sekarang kita akan membahas tentang salah satu tema yang sangat seru kalau dibahas. Kita akan membahas tentang prostitusi artis. Saya sih sendiri melihat bahwa yang dimaksud dengan prostitusi di masa sekarang dan masa depan itu akan mengalami prospek yang lebih cerah daripada sebelum-sebelumnya. Cerah dalam artian, orang-orang di zaman dulu itu hidup di mana antara seks dan reproduksi itu menyatu dalam satu paket yang sama, sehingga siapapun yang melakukan seks itu konsekuensi logisnya adalah reproduksi, itu pasti. Dengan demikian, tidak sembarang orang mau melakukan hubungan seks walaupun sangat nikmat. Orang-orang di masa lampau itu tahu konsekuensi sesudah itu apa. Nah, di zaman sekarang pikiran semacam itu sudah tidak terjadi lagi, sudah tidak berlaku lagi karena alat kontrasepsi ada di mana-mana. Ada begitu banyak klinik yang sudah mempersiapkan jalan yang lebih mudah kalau misal terjadi kecelakaan itu. Makanya orang-orang zaman sekarang tidak lagi memiliki benteng sekuat dulu untuk menghadapi prostitusi atau seks di luar nikah. Seks di zaman sekarang tidak berarti hamil, seks di zaman sekarang tidak berarti penyakit kelamin, dan seks di zaman sekarang juga tidak berimplikasi pada perawan tua gara-gara tidak laku atau sudah jebol misalkan keperawanannya. Semua hal itu sudah ditangkis oleh fenomena zaman modern, sehingga yang saya maksudkan tadi, perempuan tidak lagi memiliki benteng yang kuat untuk mencegah terjadinya hubungan di luar nikah atau misalkan prostitusi. Karena juga termasuk hubungan di luar nikah itu menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa. Ya, semua terjadi di mana-mana, maka banyak juga perempuan-perempuan yang berpikir kalau itu bisa dilakukan dan saya tidak memiliki konsekuensi apapun di belakangnya, kecuali kalau ketahuan tentu saja, maka apa salahnya kalau saya menjual jasa itu? Jadi pemirsa, pikiran di zaman sekarang, apalagi yang sudah sekuler, itu menganggap bahwa seks itu adalah kebutuhan biologis yang pribadi dan wajar kalau harus dituntaskan. Jadi misal, kalau orang-orang di Jepang, kalau orang-orang di Italia, di Jerman, atau di negara-negara sekuler yang lainnya, menganggap bahwa ini adalah hal yang lumrah, setiap orang berhak untuk menikmatinya. Jadi layanan prostitusi di negara-negara yang dimaksud itu seperti layanan rumah makan. Ada pelanggan, ada jasa yang diperjualbelikan di situ, selesai, dan tidak menghasilkan konsekuensi moral apapun. Makanya di negara-negara yang saya sebutkan tadi, itu misalkan ya, ada bintang porno yang bisa saja menjadi seorang pejabat, atau menjadi artis, atau menjadi presenter, dan lain sebagainya. Apakah pemirsa setuju dengan pikiran-pikiran sekuler di negara-negara yang saya maksud tadi? Ya, pemirsa atau setuju atau tidak, media masa sekarang sedang mengarahkan kita untuk berpandangan seperti itu. Pemirsa begini, media massa itu adalah salah satu cara sarana terbaik kita untuk bisa mengetahui dunia luar, tetapi tanpa membiasakan diri dengan metodologi ilmu, maka media massa itu adalah alat penghancur, alat perusak otak. Di situ terkumpul begitu banyak dosa, pembodohan, dan hegemoni, dan kita bisa melihat klaim-klaim itu dilihat dari bagaimana cara media massa mengeksploitasi berita-berita tentang prostitusi artis. Misal, ketika ada artis yang terjerat masalah-masalah ini, yang dibongkar oleh media massa bukan hal yang esensi, bukan bagaimana solusi, tetapi inilah artis itu, inilah cari namanya, cari identitasnya, ini foto-foto syurnya, dan lain sebagainya. Media-media massa mewartakan itu karena media massa itu terikat pada doktrin-doktrin kapitalisme, di mana bad news is good news, di mana aib orang lain adalah sensasional kalau diberitakan, di mana kalau ada kejadian buruk maka kita harus lihat dari sudut pandang keburukannya. Media-media massa itu tidak memberikan kepada kita solusi, tetapi misalkan ya, saya mau ambil suatu pertanyaan yang semestinya dipertanyakan oleh media-media massa. Kenapa kalau setiap muncul prostitusi artis yang ketahuan itu adalah mucikarinya, yang dibongkar aibnya adalah si artisnya, tetapi kita tidak pernah mendengar siapa orang yang menyewanya? Kita tahu misalkan pengakuan dari para mucikari itu dan pengakuan dari para artis itu mengatakan bahwa pelanggannya adalah pejabat dan pengusaha. Ya tentu saja artis-artis itu mematok tarif untuk sewa dirinya itu mahal sekali, puluhan sampai ratusan juta rupiah. Tentu saja tidak memungkinkan orang lain yang tidak memiliki akses ekonomi yang kuat yang bisa menikmati mereka. Nah, jadi kita garis bawahi, kenapa identitasnya tidak pernah diungkap oleh media massa? Kenapa pejabatnya sampai detik ini tidak diekspos? Siapakah dia? Pemirsa begini ya, kan kita sudah tahu bahwa artis itu tarifnya sekian, puluhan sampai ratusan juta. Pejabat mana yang bisa membayar artis dalam sekali kencan segitu?
Kita ambil Jokowi saja yang dianggap sebagai pejabat tertinggi di Indonesia. Berapa gajinya? 30 juta rupiah sebulan. Ditambah lagi dengan tunjangan ini itu mungkin sampai 63 atau 64 juta rupiah sebulan. Oke, dan itu adalah harga untuk tarif sekali kencat para artis itu. Maksudnya adalah pejabat mana yang gajinya bisa menyamai atau bahkan mengungguli presiden. Ini adalah esensi pertanyaan yang tidak pernah dipertanyakan oleh media-media. Kalau ada pejabat publik yang melakukan hubungan seks di luar nikah, oke, mungkin itu urusan pribadinya. Oke, kita singkirkan dulu. Kalau dia sewa jasa prostitusi artis, oke, kita sisihkan dulu. Tetapi kalau dia menggunakan jasa prostitusi itu dengan uang dari kita, dari rakyat, maka inilah yang menjadi masalah. Dan fakta bahwa dia mampu membayar segitu gede, jauh di atas gajinya, maka ini harus ditelusur. Dan tidak ada seorang pun yang sampai sekarang berani menelusuri itu. Mucikarinya sudah ketangkap, artisnya juga sudah ketangkap, deliknya sudah jelas, tetapi pejabat yang dimaksud itu tidak pernah terlihat. Di mana kemampuan dan keberanian media massa untuk mewartakan ini? Apakah mereka disuap ataukah mereka diancam atau apa? Kalau memang faktanya demikian, maka fix ini adalah bukti bahwa negara kita sedang dikuasai oleh mafia. Melalui video ini saya memohonlah kepada media massa begitu. Semestinya media massa itu berani bertanggung jawab atas berita yang disampaikan, bukan melulu tentang aib dari artis itu, bukan melulu tentang men-share foto-foto dia di Instagram dan lain sebagainya, tetapi tunjukkan kepada masyarakat bagaimana berita ini menjadi edukasi, bagaimana berita ini menjadi solusi, bagaimana berita ini menjadi kesadaran pada masyarakat. Toh kalaupun media-media massa berani menyampaikan, kan tentu saja untuknya buat mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mau melakukannya? Baiklah pemirsa, kita berpikir tentang hal yang lebih realistis bahwa prostitusi itu adalah nyata, itu fenomena zaman sekarang, dan itu adalah masalah yang kompleks, dan bahwa sepanjang sejarah tidak pernah ada satupun pemerintah yang tercatat pernah mampu menyelesaikan masalah ini. Oke, itu semua harus kita akui, tetapi bahwa kita memang harus ada di sisi terang kehidupan, itulah yang harus kita garis bawahi, bahwa kita berpikir soal solusi, soal kesadaran, soal edukasi terhadap diri dan orang lain, bukan mencari artisnya siapa, aibnya di mana, foto-fotonya bagaimana, bukan di situ. Dan esensi dari bahasan ini adalah bahwa artis-artis itu dipakai bukan oleh siapapun kecuali oleh pejabat publik. Jangan-jangan kita ini selama ini miskin gara-gara uang kita dikorup sama pejabat-pejabat itu, yang uangnya malah digunakan untuk alat tes impotensi si pejabat itu. Kan geli. Terima kasih karena sudah menyaksikan, tonton video yang lain. Saya Oli Production. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.